Halo pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Nah, tadi kita melanjutkan pertanyaan kepada Dokter Rahargo. Bagaimana dok, lalu apakah ada kaitannya antara faktor genetik dan juga permasalahan penyakit narsisistik ini sebenarnya? Iya, jadi NPD atau Narcissistic Personality Disorder, gangguan kepribadian narsisistik, ya ada faktor genetik yang berperan. Kalau misalnya orang tua atau anggota keluarga yang punya hubungan darah itu juga memiliki gangguan kepribadian narsisistik, maka mereka yang memiliki hubungan darah akan lebih rentan, lebih beresiko juga untuk memiliki hal yang sama. Selain dari itu, juga yang penting adalah pola asuh dan pengalaman kehidupan yang mungkin traumatis dimiliki oleh yang bersangkutan. Misalnya orang tua yang terlalu Oke. membandingkan ya anaknya dengan yang lain, selalu tidak cukup dengan pencapaian yang dimiliki oleh si anak ini, sehingga si anak ini memiliki suatu harga diri, konsep diri yang rendah. Dia merasa harus mencapai sesuatu yang hebat, sesuatu yang menonjol, sesuatu yang nomor satu untuk mendapatkan perhatian apresiasi. Dan Baik. itu akan kemudian menetap di masa dewasanya, sehingga ini menjadi suatu ciri bahwa dia harus menonjolkan dirinya, Baik. menunjukkan bahwa dia yang hebat dan luar biasa itu. Dan seringkali ini berujung kepada gangguan kepribadian narsisistik. Berarti memang fakta ya dok bahwa memang ada kaitannya dengan faktor genetik. Nah, selain itu tadi ada juga ada pertanyaan nih dok. Betul nih dok. Kalau misalnya tadi kan Ya, udah disebutkan ya, contohnya misalnya ketika kecil begitu orang tuanya itu sering membanding-bandingkan yang memicu ada sisi narsisistik si anak ini keluar dok. Ada nggak sih dok trauma-trauma yang lain yang bisa juga memicu dan membangun sikap atau sifat narsisistik sedari kecil dok? benar. Jadi trauma-trauma psikologis masa kecil itu berperan juga terhadap munculnya narsisistik ini. Pengalaman diperlakukan oleh orang lain tidak baik, pengalaman mendapatkan perlakuan kekerasan Oke. secara verbal ataupun secara fisik dan juga seksual, itu juga bisa menjadi suatu pemicu. Adanya keinginan yang nggak tercapai, kehilangan orang, figur, atau benda-benda yang penting dan bermakna dalam kehidupannya, dan juga relasi yang nggak baik dengan orang lain. Nah, ini semua bisa memicu suatu gangguan kepribadian, salah satunya gangguan kepribadian narsisistik ini. Jadi pengalaman hidup di masa sebelumnya akan kemudian membentuk suatu skema, pola di masa yang sekarang ini untuk melindungi secara Oh baik. psikologis kondisi mentalnya dengan Oke. cara-cara yang mungkin sebenarnya menjadi hal yang nggak baik juga dalam kehidupannya. Oke, ini semakin menarik ya dok untuk kita bahas dan kita juga akan menggali lagi sebenarnya ciri-ciri seperti apa orang-orang yang memiliki penyakit NPD ini, tapi kita akan bahas setelah yang satu ini.